Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Saya Vikaris Daniel akan mengajak kita untuk mendengarkan bagian renungan firman Tuhan sebagaimana almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Ayub pasal 41 ayat 12 sampai ayat yang ke-25 di bawah bagian perikop lukisan tentang buaya. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup ini yang ternyata tidak bisa kita kerjakan sendirian. Ya, contohnya ketika kita ingin memindahkan satu barang yang mungkin bobot beratnya cukup berat begitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika itu dilakukan hanya menggunakan kekuatan dan tenaga kita saja, mungkin pekerjaan tersebut akan menjadi berat dan mungkin saja tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu kita perlu tenaga atau kekuatan tambahan yang kita temui atau dapati dari orang lain yang kita harapkan bisa membantu kita, ya, sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Pertanyaannya, kenapa kita memerlukan bantuan dari orang lain? Karena sejatinya kita itu syarat akan yang namanya keterbatasan, syarat akan kelemahan, dan juga kekuatan kita juga terbatas. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang menganggap diri lebih hebat dari orang lain, ya, menganggap bahwa dirinya lah yang support power, karena dalam kesempatan lain ternyata saudara ada momen di mana kita juga pada akhirnya memerlukan orang lain, memerlukan bantuan orang lain di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini yang membandingkan satu binatang lewiatan dalam terjemahan baru, kemudian ditulis sebagai binatang buaya, dan dijelaskan dalam firman Tuhan saat ini dengan keperkasaannya dibandingkan dengan sosok Ayub sebagai manusia yang amat terbatas itu. Ya, tentu sangat tidak sebanding begitu ya. Ada hal dan hal ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah ya, dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya, bahkan juga jika kita bandingkan dengan Allah sendiri ya, sebagai pencipta itu. Nah, firman Tuhan hari ini juga membuat Ayub sadar bahwa tidak ada alasan Ayub menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dalam bagian kitab Ayub ini selanjutnya, Ayub menyesal dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, sederhana firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa ternyata kita ini adalah manusia yang lemah dan terbatas, ya, sehingga ketika kita menyadari hal ini, ya, kita akan dijauhi dari rasa keangkuhan, kita dijauhi dari rasa sombong dan rasa diri sendirilah yang paling hebat. Nah, makanya di dalam hidup kita, ya, kita pasti memerlukan orang lain. Ya, contohnya di dalam ruang lingkup terkecil saja, misalnya keluarga atau rumah tangga kita. Suami pasti memerlukan istri, ya, bikinkan kopi dulu untuk papa, ya, atau mungkin istri juga pasti memerlukan suami, setor dulu uang bulanannya gitu ya. Dan bahkan juga anak-anak memerlukan orang tua untuk mengajari, untuk membimbing mereka ya, dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, bahkan juga di dalam dunia pekerjaan dan juga pelayanan, ya, kita pun juga perlu yang namanya kerjasama, ya, kolektif kolegial, yang tentunya tidak bisa kita kerjakan sendirian, ya, perlu orang lain, perlu kerjasama yang dirangkai di dalam kebersamaan itu. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita saudara, di dalam masalah, dalam pergumulan, ya, mengingat kekuatan dan kemampuan kita yang terbatas ini, ya, kita perlu Tuhan, ya, kita memerlukan dan mengandalkan Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas itu, yang kita tahu bahwa Allah kita akan selalu menolong dan menyertai kita, sehingga seberat apapun kehidupan yang kita jalani, kita akan terus dimampukan dan melewatinya. Iman kita semakin kuat dan diteguhkan di dalam Dia. So, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless us. Saudara yang terkasih, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sebentar boleh kami dengar. Biar firman tidak terlalu begitu saja dalam pendengaran kami, tapi boleh benar-benar tinggal diam dalam hati kami, berakar dengan kuat melalui proses pertumbuhan yang baik sampai
pada saatnya nanti. Jadi buah berkat bagi setiap kami yang melakukan firman Tuhan ini dalam hari-hari kehidupannya. Pada kesempatan saat ini kami mau berdoa seharus untuk majelis dan warga jemaat GKE Pulau Pisau Hilir, Gereja Victoria. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Pulau Pisau Hilir ini, majelis jemaat dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka, dan juga warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyadari ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, setiap masalah, bahkan juga mungkin tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih Kristuslah yang senantiasa menggerakkan mereka untuk sehati sepikir, senasib sepenanggungan, membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Dan melalui setiap pelayanan yang boleh dilakukan tengah-tengah jemaat ini, kiranya senantiasa mendatangkan berkat dan sukacita bagi seluruh sidang jemaat-Mu, dan tentunya menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. We love